Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ermawati, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari Kota Malang. Berikut ini adalah video gelar karya dari saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa saja dokumen-dokumen apa saja yang sudah saya buat selama kegiatan OJT 2-nya. Yang pertama ada laporan RTL. Jadi di dalam laporan ini saya susun insya Allah sesuai dengan panduan yang sudah disajikan atau diberikan di buku bacaan RTL. Jadi di laporan ini berisi tentang laporan semua kegiatan saya selama OJT 2, yaitu ada kegiatan RPK, ada PK dan KM. RPK itu adalah rencana proyek kepemimpinan, PK adalah peningkatan kompetensi, KM adalah kajian manajerial. Semuanya sudah terangkum lengkap di sini. Kemudian ada dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah saya jilid tersendiri, gitu ya. Ya, ini adalah dokumen serba-serbi lesson study. Jadi kebetulan untuk rencana proyek kepemimpinan saya mengambil tema atau judul peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik melalui LS di SMA Brawijaya Smart School. Jadi alasan saya kemarin memilih judul itu adalah karena berawal dari saya melihat siswa-siswa di era pandemi ini kayak kurang semangat gitu, kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan banyak Bapak Ibu guru yang masih monoton dalam mengajarnya. Jadi masih takut-takut gitu Bapak Ibu guru untuk mencoba metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk itu kami menggagas coba kita buat seperti LS gitu ya, lesson study. Jadi dalam menyusun perangkat pembelajarannya, bahan ajarnya, dan persiapan mengajarnya itu bersama-sama. Jadi seluruh guru rumpun mapel matematika kemarin saya kumpulkan untuk menyusun bahan ajar yang akan disajikan pada LS1. Jadi harapannya dengan kegiatan LS ini Bapak Ibu guru itu lebih berani, lebih pede memilih metode pembelajaran yang bervariasi, yang beragam untuk mengaktifkan atau untuk meningkatkan semangat dan keaktifan belajar siswa di sekolah. Itu adalah tujuan dari kegiatan RPK saya. Jadi lesson study ya, ada 3 siklus yang saya lakukan. Nah, semuanya ada di sini dokumentasinya. Mulai dari matriks RPK-nya, terus kemudian ada daftar hadir pelaksanaan MGMPS saat melaksanakan plan, terus kemudian lembar observasi saat pelaksanaan do, terus juga lembar refleksi yang diberikan observer setelah pembelajaran selesai. Begitu juga dengan RPP-nya, terus PowerPoint-nya, bahan-bahan ajarnya semua juga sudah saya rangkum di sini di serba-serbi LS ini ya. Jadi ini dokumen pendukung dari laporan saya. Terus kemudian ada juga instrumen-instrumen monitoring dan instrumen evaluasi dari kegiatan RPK saya sudah saya sajikan di sini ya. Ini lengkap. Terus kemudian hasil pengisian rekapannya itu juga sudah saya sajikan di sini. Terus seperti ini ada pie chart juga karena saya pakai Google Form dalam pengisian instrumennya. Jadi ini ada langsung pie chart dan kesan-kesan siswa. Jadi ini ada serba-serbi LS lesson study RPK yang saya laksanakan di sekolah. Selanjutnya ini juga ada peningkatan kompetensi kepala sekolah di sekolah magang. Jadi apa saja dokumen-dokumen pada saat saya melakukan PK, mulai dari matriks PK saya, rapot AKPK, terus kemudian ada daftar hadir kegiatan PK, sama instrumen-instrumen yang saya dapatkan dari sekolah magang itu ya, hasil wawancara semuanya ada di sini. Terus kemudian yang selanjutnya ini adalah dokumen kajian manajerial. Jadi kajian manajerial itu kan kita menganalisis capaian SNP sekolah asal dan sekolah magang berdasarkan rapot mutu dan dokumen pendukung lainnya kan. Jadi ini adalah
ada daftar hadir, ada rapot mutu, data-data sarpras, data-data RKS seperti itu ya, semuanya ada di ini dokumen kajian manajerial sekolah asal dan sekolah magang. Ini ada di sini. Terus kemudian setelah menyusun dokumen-dokumen ini, kami juga diminta menyusun video. Nah, ini adalah video saya saat melaksanakan kegiatan-kegiatan di OJT 2. Sudah diupload di YouTube. Nah, ini video saya ini bisa dilihat di YouTube dengan hashtag pencarian Ade Ermawati atau laporan RPK CKS 2021. Ya, selanjutnya akan saya tampilkan ini dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan selama OJT 2. Yang pertama ini adalah dokumentasi rencana proyek kepemimpinan. Ini ada saat konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah SMA BSS selaku mentor 1 saya, dilanjutkan sosialisasi kepada guru dan karyawan terkait dengan RPK saya. Kemudian yang ini adalah pelaksanaan LS. Jadi ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, di mana masing-masing siklus itu terdiri dari kegiatan plan, yaitu merencanakan pembelajaran seperti apa yang akan disajikan saat do gitu. Kemudian do itu pelaksanaan kegiatannya gimana, dan selanjutnya ini ada refleksi. Refleksi itu adalah dari yang observer amati di kegiatan do tadi, kita bahas apa saja temuan-temuan yang ditemukan saat pelaksanaan do. Terus kemudian kita cari solusinya gimana ya. Nah, itu kita bicarakan antara guru model dan semua observer. Nah, untuk selanjutnya akan disusun rencana pembelajaran baru untuk siklus 2 di kegiatan LS siklus 2 di plan. Yang di plan. Jadi merencanakan lagi apa yang akan dilaksanakan di do, setelah do dilaksanakan pembelajaran oleh guru model, kemudian direfleksi lagi. Jadi kami melakukan kegiatan RPK LS ini 3 siklus. Kenapa kok 3 siklus? Kenapa? Karena ketika siklus 1 dijalankan, saat pelaksanaan itu ada kendala yang terjadi. Jadi mungkin gurunya masih belum familiar dengan metode pembelajaran yang baru, yaitu dengan menerapkan problem based learning dengan berkelompok. Jadi kami itu kan di sekolah kami hybrid blended learning. Jadi pembelajaran digabung online dan offline, dan pembelajarannya dilakukan secara diskusi. Untuk yang LS siklus 1 ini mungkin gurunya belum terbiasa, siswanya belum terbiasa, akhirnya manajemen waktunya kurang. Akhirnya sebelum ketika waktunya sudah habis, gurunya belum selesai sampai tahapan penutup dari kegiatan pembelajaran itu. Akhirnya di yang LS siklus 2 ini kami mencoba metode pembelajarannya agak sedikit dirubah. Kalau di yang siklus 1 itu guru masih memberikan instruksi-instruksi di awal pembelajaran, yang di LS siklus 2 ini seluruh instruksi sudah ada di worksheet bahan ajar yang akan dikerjakan siswa. Nah, ternyata di siklus 2 ini sudah manajemen waktunya sudah bagus. Jadi Bapak gurunya sudah pembelajaran mulai awal, inti, penutup sudah terselesaikan semua. Tapi yang ada kendala, temuan itu adalah di siswanya. Siswa yang di offline semangat, jadi berdiskusi, berkelompok semangat, kegiatan aktivitasnya terlihat jelas. Tapi yang di online kan dibagi menjadi breakout room seperti itu. Di breakout room ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi, jadi malah mematikan kamera, off cam, dan tidak melaksanakan diskusi. Akhirnya kami memutuskan untuk coba sih kita rubah lagi sedikit, dimodifikasi sedikit di siklus ketiga. Jadi kami kemarin modifikasi di siklus ketiga itu ada pada instruksi lagi dari guru bahwa ketika di breakout room tidak boleh mematikan kamera dan harus berdiskusi aktif karena masuk sebagai nilai keaktifan seperti itu. Dengan adanya modifikasi sedikit itu, ternyata siswa yang di breakout room juga aktif, juga
melaksanakan diskusi secara aktif dengan teman-temannya. Jadi hasil dari siklus 3 ini tampak bahwa gurunya menjadi lebih percaya diri, mengotak-atik metode pembelajaran, jadi nggak monoton itu saja. Yang kedua, siswanya lebih terlihat aktif, lebih semangat dalam belajar. Seperti itu hasil RPK saya. Selanjutnya, kegiatan kajian manajerial. Jadi saat kajian manajerial ini, seorang calon kepala sekolah itu harus mampu memetakan capaian SMP dari sekolah asal dan sekolah magang didasarkan pada rapot mutu yang disinkronkan dengan kondisi nyata yang ada di sekolah tersebut. Nah, tujuan dari pelaksanaan KM ini adalah agar calon kepala sekolah itu mampu memahami aturan-aturan dalam pengelolaan sekolah, terus kemudian juga dapat menganalisis tantangan dan peluang dari suatu sekolah, terus kemudian setelah tahu tantangan dan peluang bisa merumuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bisa memberikan gagasan, inovasi, ide untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, tahap-tahap dari kajian manajerial yang saya lakukan adalah yang pertama tentu saja berkonsultasi dengan para mentor. Kalau mentor satu saya itu ada Bapak Nandung Intirtama Kepala dari SMA Brawijaya Smart School. Mentor kedua saya adalah Ibu Rosdiana Amini, beliau kepala dari SMA Lab UM. Setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya menggali data-data untuk dijadikan bahan analisis ketercapaian standar SMP. Kalau di sekolah asal itu saya mendatangi kepala TU, kemudian ada operator dapodik, wakahumas, dan wakakurikulum. Sedangkan di sekolah magang saya mendatangi ada wakakurikulum, kemudian ada staf operator dapodik, tim pengembang kurikulum, staf TU, dan juga beberapa guru untuk saya wawancarai seperti itu. Nah, dari kajian manajerial itu didapatkan bahwa kalau di SMA BSS ini ada beberapa standar yang belum terpenuhi. Di antaranya itu ada standar proses, kemudian ada standar sarpras, dan juga ada standar pengelolaan. Kalau di SMA Lab ini kemarin saya temukan ada yang belum terpenuhi adalah di standar sarpras, juga di standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan selanjutnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi di kegiatan peningkatan kompetensi ini adalah kita itu belajar meningkatkan kompetensi kita berdasarkan hasil AKPK yang nilainya paling lemah. Kebetulan saya itu nilai yang paling lemah itu adalah ada di standar supervisi. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah kemarin itu ini ada tentu saja bertemu dengan mentor 2 Ibu Rosdiana Amini untuk mewawancarai beliau bagaimana proses pelaksanaan supervisi di SMA Lab UM. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari instrumen-instrumen apa saja yang digunakan untuk supervisi kepada tim pengembang sekolah, yaitu Ibu Dewi. Terus setelah mempelajari dokumen dan mempelajari bagaimana cara mengisinya itu, kami diberi kesempatan masuk kelas untuk secara langsung belajar bagaimana cara mensupervisi guru, seperti itu. Itu untuk kegiatan peningkatan kompetensi saya di sekolah magang 2. Hasilnya adalah alhamdulillah saya banyak belajar tentang bagaimana cara mensupervisi Bapak Ibu guru, terus kemudian bagaimana tetap menjaga hubungan baik dengan guru yang kita supervisi agar guru supervisinya itu tidak takut. Jadi kalau istilahnya itu coaching dalam supervisi itu penting sekali ya. Jadi kemarin saya memperoleh itu dari Ibu mentor 2 beserta stafnya. Kemudian saya juga bisa memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan supervisi. Ya, demikian tadi gelar karya yang bisa saya sajikan. Jadi penampilan apa saja yang sudah saya lakukan selama UJT 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.